Kita akan analisa hasil putusan MK hari ini bersama Prof. Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad. Selamat malam Prof. Susi, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Prof, kalau kita melihat hasil dari putusan MK hari ini, 3 hakim MK yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan juga Arief Hidayat menyatakan dissenting opinion atau pernyataan yang berbeda atas suara mayoritas hakim. Pendapat Anda seperti apa atas berjalannya proses putusan MK ini dan juga dissenting opinion? Baik, saya melihat ada beberapa hal, Mbak. Yang pertama, yang berkaitan dengan sumber hukum yang mereka gunakan. Kalau saya melihat 3 hakim ini menggunakan sumber hukum yang bukan saja sumber hukum formal ya, tetapi juga sumber hukum non formal. Misalkan itu berkali-kali, misalkan seperti Bu Eni dan Pak Arief Hidayat itu mengatakan mengenai rule of ethic, bukan hanya rule of law yang harus dipertimbangkan atau harus ditegakkan, tetapi juga rule of ethic. Nah, ini kan lagi-lagi kalau kita bicara mengenai rule of ethic, ini bukan hanya sekedar bicara mengenai apa yang ada di dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi menarik bagi saya yaitu mengenai sumber hukum yang digunakan oleh ketiga hakim yang melakukan dissenting. Sementara 5 hakim yang menggunakan menyampaikan putusan mayoritas, saya melihat sangat normatif. Jadi terlihat dari argumentasinya, misalkan bansos. Bansos itu kan tidak diatur selama ini. Nah, kalau kita menggunakan sumber hukum yang misalkan bicara mengenai hal-hal di luar kaidah hukum, meskipun tidak diatur, bukan berarti bahwa bansos itu boleh dibagikan dalam waktu yang dekat-dekat dengan pemilihan umum dalam masa Mhm. kampanye. Nah, ini jadi sangat terlihat sangat normatif 5 hakim yang lain. Jadi sangat mengandalkan kalau sesuatu itu tidak diatur, berarti dia boleh dilakukan. Tetapi kalau saya melihat pada 3 hakim yang dissenting, apa yang tidak diatur itu belum tentu boleh dilakukan karena akan tergantung pada rule of ethic tersebut. Dan yang kedua, saya ingin melihat bahwa adanya dissenting ini memperlihatkan betapa rapat permusyawaratan hakim (RPH) itu tidak berhasil untuk membuat satu keputusan yang berdasarkan musyawarah keputusan yang bulat. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa memang Pilpres PHPU Pilpres 2024 ini sangat berbeda dengan PHPU Pilpres 2004 sampai dengan yang terakhir tahun 2019. Karena apa? Karena banyak sekali kompleksitas masalah yang mewarnai Pilpres 2024 ini. Baik, Prof. Susi, Anda menyatakan ada dua pendekatan ya, baik formal maupun juga non formal yang dilakukan oleh hakim yang menyatakan dissenting opinion. Tapi ada pernyataan yang menyebutkan bahwa untuk melakukan putusan di MK ini sebenarnya tidak bisa hanya dilihat dari bukti-bukti yang disajikan saja, tapi harus ada keputusan nurani atau juga harus ada pendekatan non formal seperti itu yang dilakukan oleh hakim MK. Sebenarnya seperti apa sih proses dari keputusan MK yang harusnya terjadi selama sengketa Pilpres ini? Ya, saya mengatakan bahwa perkara-perkara ketatanegaraan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi itu dapat dikualifikasi sebagai hard cases. Mengapa dia hard cases? Satu perkara itu dikatakan hard cases. Yang pertama, untuk membuktikan alat-alat bukti, menilai alat-alat bukti itu cukup complicated. Kemudian Hmm. yang kedua, mengapa dia dikatakan sebagai hard cases? Karena putusan MK itu akan menentukan sampai sejauh mana putusan MK itu akan memperlihatkan perlindungan terhadap nilai-nilai dan norma-norma konstitusi. Nah, jadi selalu hard cases dan perkara hard cases ini membutuhkan kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa dari seorang hakim. Jadi itu yang tadi saya katakan, Hmm. penguasaan sumber hukum itu menjadi sangat penting karena perkara-perkara ketatanegaraan yang dikualifikasi sebagai hard cases bukan hanya semata-mata yang berkaitan dengan hukum, tetapi juga ada hal-hal di luar hukum, misalkan politik yang sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara seperti ini. Nah, untuk dapat memberikan putusan yang adil, maka penguasaan sumber hukum menjadi tidak terelakkan lagi. Dan apa itu sumber hukum?
ada sumber hukum formal, yaitu sumber-sumber hukum kalau saya melihat berupa rumusan dalam bentuk teks yang tersusun dalam dokumen yang memiliki kekuatan sebagai sebuah ketentuan hukum. Selain sumber hukum formal, digunakan juga sumber hukum non formal. Nah, penggunaan sumber hukum non formal inilah yang saya tidak melihat Hmm, dilakukan oleh 5 hakim yang memberikan menyetujui tidak dapat diterima. baik. Dan sumber hukum non formal itu misalnya seperti apa? Yaitu standard of justice. Jadi apa namanya, standar dari keadilan. Kemudian bicara mengenai moral conviction, artinya kepercayaan moral masyarakat. Dan ketika kita bicara kepercayaan moral ini, maka itu akan berkaitan dengan etika. Dan 3 hakim yang melakukan dissenting itu banyak sekali bicara mengenai etika. Baik, Prof. Susi, kalau kita membicarakan keputusan MK menolak permohonan gugatan paslon 01 dan juga 03, ini ada beberapa hal yang disebutkan. Di antaranya adalah KPU telah mengikuti langkah-langkah sesuai aturan saat pencalonan Gibran, serta cawe-cawe Presiden Jokowi ini tidak terbukti. Bagaimana catatan Anda untuk poin-poin ini? Ya, saya akan mengatakan lagi-lagi saya melihat argumentasi ini sangat lemah. Mengapa dia mengatakan, kenapa 5 hakim mengatakan itu cawe-cawe presiden tidak terbukti? Apakah ketika presiden kemudian memperlihatkan kepada kita semua penggunaan pasal tertentu yang mengatakan bahwa presiden itu dapat melakukan kampanye, presiden boleh melakukan kampanye menurut Undang-Undang Pemilu. Padahal pasal yang diperlihatkan kepada kita itu adalah pasal yang tidak dapat digunakan oleh presiden. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apa sebetulnya yang digunakan oleh hakim ketika mengatakan bahwa cawe-cawe presiden itu tidak terlihat. Nah, jadi misalkan di dalam putusannya juga mengatakan bahwa Bawaslu sudah melakukan tindakan-tindakan atau mengeluarkan keputusan-keputusan Mhm. yang berkaitan dengan proses. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di satu sisi Mahkamah mengakui bahwa Mahkamah itu memeriksa dan memutus perkara Pilpres ini bukan hanya semata-mata yang berkaitan dengan apa namanya proses gitu ya. Jadi Mahkamah itu mengakui bahwa memang proses menjadi penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai keadilan substantif. Di satu sisi Mahkamah mengakui bahwa Mahkamah memeriksa proses, tetapi di sisi lain Mahkamah mengatakan bahwa jika proses sudah selesai dilakukan oleh Bawaslu, berarti ya sudah selesai. Nah, pertanyaannya adalah sampai sejauh mana hakim itu menggunakan putusan, menggunakan fakta bahwa betul menurut Bawaslu itu ternyata ada pelanggaran yang berkaitan dengan proses. Nah, bagaimana putusan dari Mahkamah itu dapat menggunakan fakta bahwa ada putusan Bawaslu mengenai pelanggaran proses. Padahal kan ini dua-duanya bicara mengenai proses, Mhm. tetapi saya tidak mendengar di dalam putusan itu bagaimana Mahkamah menggunakan putusan Bawaslu untuk memperkuat putusannya jika Mahkamah memang menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa proses tersebut. Ada beberapa fakta dan juga putusan yang akhirnya tidak diindahkan dalam pembacaan sengketa atau putusan sengketa MK hari ini. Selain itu juga Prof. Susi, kita mengetahui ada 14 amicus curiae yang hari ini dibacakan pada saat putusan MK. Tapi sebenarnya pertanyaannya, apakah 14 amicus curiae ini akan memiliki dampak signifikan terhadap pertimbangan hakim ataukah hanya dibacakan saja? Ya, saya sih sebetulnya berharap ketika mungkin pendapat amicus curiae itu digunakan oleh beberapa hakim sebagai pertimbangan, ya. Tetapi ini merupakan sebuah hal yang luar biasa di dalam sengketa Pilpres 2024 ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya ada amicus curiae. Jadi 14 itu dibacakan, di-acknowledge ya perannya. Namun kita masih akan lihat nanti bagaimana di dalam pertimbangannya, apakah memang betul ada amicus curiae yang digunakan. Tetapi saya menduga
ada pikiran-pikiran dari amicus curiae yang digunakan. Misalkan Prof. Saldi mengatakan ketika menyatakan atau menjelaskan dissenting opinion-nya bahwa ini menyetujui pada bagian ini tetapi tidak setuju pada bagian yang lain. Nah, jadi ini memperlihatkan mungkin dugaan saya gitu ya, ini terpengaruh juga atau menggunakan pendapat dari amicus curiae yang menyatakan bahwa menjadi penting bagi hakim yang melakukan dissenting opinion untuk menyatakan bahwa dia dissentingnya itu sebelah mana gitu untuk memperjelas pendapatnya. Jadi amicus curiae itu memang bukan merupakan alat bukti, Mhm. tetapi amicus curiae itu adalah informasi, insight, dan juga expertise yang dihasilkan, yang disampaikan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara ini. Dan amicus curiae ini biasanya akan banyak terjadi apabila perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang apa ya, ini perhatian ya, menarik perhatian publik secara luas. Mhm. Kemudian juga jika perkara-perkara itu berkaitan dengan hak asasi. Nah, jadi kalau perkara itu berkaitan dengan kepentingan publik yang luas, kemudian juga perkara itu syarat dengan isu hak asasi, maka biasanya amicus curiae itu hadir di situ. Dan amicus curiae ini kan berusaha untuk memberikan pandangan yang lebih luas kepada hakim. Karena apa? Dan ini pun disampaikan kan baik oleh hakim yang dissenting, diakui bahwa 14 hari kerja itu merupakan satu masa, satu waktu yang sangat pendek untuk membuktikan dalil-dalil, apalagi kalau dalilnya itu adalah adanya dugaan pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu ke depan hukum acara mengenai Pilpres ini perlu ditinjau ulang untuk memberikan kesempatan dan waktu yang wajar baik bagi pemohon, termohon, pihak terkait, terutama juga oleh kepada hakim agar mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa, memberikan nilai pada alat bukti dan juga mempersiapkan putusan-putusan. Baik, masalah waktu juga turut menjadi catatan, tapi Prof. Susi, dengan ditolaknya gugatan hari ini, apakah ini membuktikan bahwa ini adalah hal yang sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk mengabulkan gugatan perkara PHPU atau Pilpres di tingkat Mahkamah Konstitusi? Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, gugatan terkait hal ini selalu ditolak dari periode ke periode. Ya, betul. Apakah perkara semacam ini adalah perkara yang sulit? Itu yang tadi saya katakan. Umumnya perkara ketatanegaraan itu adalah perkara-perkara yang hard cases, perkara-perkara yang memang sulit tingkat penyelesaiannya. Namun perkara-perkara yang sulit semacam ini itu harus diselesaikan dan putusan yang adil itu dapat diberikan ketika hakim-hakim itu mempunyai penguasaan kapasitas yang sangat bagus, terutama kapasitas yang tadi saya katakan yang berkaitan dengan penilaian alat bukti, kemudian juga penggunaan berbagai sumber hukum. Mhm. Karena apa? Karena Indonesia itu hidup di dalam tradisi Eropa kontinental. Saya khawatir jika hakim itu hanya mengatakan bahwa bansos memang ada aturannya, berarti diperbolehkan. Tetapi ketika penggunaannya itu tidak diatur secara detail, hakim tidak berani keluar untuk menyatakan bahwa pemberian bansos yang dilakukan pada saat kampanye, kemudian juga pemberian bansos yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang lain, menteri misalnya, itu adalah satu tindakan yang tidak benar. Mhm. Meskipun tidak diatur, tapi bukan berarti bahwa itu dibenarkan secara etik. Nah, jadi hakim itu tidak berani keluar dari zona itu. Mhm. Dia hanya sekadar mengandalkan sumber hukum formal, Mhm. yaitu sumber-sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Padahal hakim itu ketika dia memeriksa sebuah perkara, maka dia wajib Baik. menggali rasa keadilan yang Mhm. ada di masyarakat. Nah, ini adalah persoalan-persoalan serius Mhm. yang dihadapi di Indonesia. Mhm. Kalau hakim konstitusinya itu sangat mengandalkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk memutus satu perkara, maka saya khawatir Mhm. keadilan substantif di bidang pilpres ini tidak akan atau sulit untuk tercapai. Jangan-jangan hakim itu menjadi corong undang-undang saja, dia tidak menjadi corong keadilan.
Baik, masih ada banyak catatan-catatan penting yang ditujukan kepada Hakim MK terkait dengan putusan sengketa Pilpres hari ini. Terima kasih atas analisanya telah bergabung bersama kami, Prof. Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad. Selamat malam, Prof. Susi, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Mbak Ayu.